Malaysia sindir kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang, belum layak ke Piala Dunia. Harapan tinggi publik Indonesia melihat kiprah timnas Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus sementara diturunkan usai kekalahan memalukan dari Jepang. Pada matchday terakhir grup C babak ketiga yang digelar Selasa, 10 Juni 2025, malam WIB, pasukan Patrick Kluivert dihantam habis-habisan oleh Samurai Biru dengan skor mencolok 0-6 di kandang lawan. Kekalahan telak ini langsung menuai beragam reaksi, termasuk dari negara tetangga sekaligus rival klasik di Asia Tenggara, Malaysia. Sejumlah media dan netizen Malaysia secara terbuka menyindir performa buruk timnas Indonesia dalam laga tersebut. Akun-akun media sosial sepak bola asal negeri jiran ramai-ramai menyebut kekalahan Garuda sebagai bukti bahwa Indonesia belum siap bersaing di level elit Asia. Jepang terlalu mudah. Indonesia bukan tandingan, tulis akun sepak bola Malaysia di platform X. Tak sedikit pula yang mengungkit kemenangan mereka atas Indonesia di masa lalu, seolah ingin menegaskan superioritas Malaysia atas sang rival. Lebih dari sekadar menyindir, media-media olahraga Malaysia mulai meragukan kemampuan timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia kini bersiap memasuki ronde keempat, yang akan mempertemukan mereka dengan lawan-lawan yang lebih tangguh. Di babak keempat nanti, Indonesia diperkirakan akan berada di grup yang dihuni tim-tim raksasa Asia seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Melihat rekam jejak dan kualitas skuad-skuad tersebut, Malaysia memprediksi langkah Indonesia bakal terhenti. Level Indonesia saat ini belum sebanding dengan Qatar atau Arab Saudi. Bahkan Irak dan Oman pun lebih unggul secara organisasi dan pengalaman, ujar analis sepak bola asal Malaysia, Datuk Rahim Arifin, dalam wawancara dengan Harian Metro. Ia menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia lolos ke ronde ketiga lebih karena faktor beruntung berada di grup yang relatif mudah pada ronde sebelumnya. Timnas Indonesia sejatinya menunjukkan progres pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kekalahan memalukan 0-6 dari Jepang dinilai sebagai tanda bahwa lompatan kualitas belum cukup untuk bersaing di level atas Asia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia sudah tertinggal 0-3 di babak pertama akibat tekanan bertubi-tubi dari lini serang Jepang. Permainan ofensif dan pressing tinggi dari Samurai Biru membuat lini pertahanan Indonesia kewalahan. Patrick Kluivert usai laga mengakui bahwa timnya kalah kelas. Kami menghadapi tim yang sudah mapan di level dunia. Kami belajar banyak dari pertandingan ini, ucapnya dalam konferensi pers. Di sisi lain, masyarakat Indonesia tetap memberikan dukungan moral kepada timnas. Banyak yang menilai kekalahan dari Jepang adalah pelajaran penting, dan bahwa perjalanan Garuda belum usai. Namun, kritik terhadap federasi dan kebutuhan perbaikan sistem pembinaan juga semakin keras terdengar. Malaysia, yang tak lolos ke babak ketiga, menilai Indonesia masih terlalu dini bicara soal Piala Dunia. Indonesia butuh waktu. Masih ada jurang besar antara mereka dan elit Asia. Kita akan lihat apakah mereka bisa bertahan menghadapi Qatar, UEA, dan Arab Saudi, ujar seorang pendukung fanatik Malaysia di forum sepak bola regional. PSSI sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi soal target di ronde keempat. Namun dipastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan demi memperbaiki performa ke depan. Dengan skuad muda dan semangat tinggi, Indonesia berharap bisa menjadikan kritik dan sindiran ini sebagai bahan bakar untuk bangkit. Ronde keempat akan menjadi tantangan terbesar dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Disinilah akan terlihat apakah Garuda benar-benar siap terbang tinggi ke panggung dunia atau harus kembali pulang membawa pelajaran berharga. Harapan tinggi publik Indonesia melihat kiprah timnas Garuda di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia harus sementara diturunkan usai kekalahan memalukan dari Jepang. Pada matchday terakhir grup C babak ketiga yang digelar Selasa, 10 Juni 2025, malam WIB, pasukan Patrick Kluivert dihantam habis-habisan oleh Samurai Biru dengan skor mencolok 0-6 di kandang lawan. Kekalahan telak ini langsung menuai beragam reaksi, termasuk dari negara tetangga sekaligus rival klasik di Asia Tenggara, Malaysia. Sejumlah media dan netizen Malaysia secara terbuka menyindir performa buruk timnas Indonesia dalam laga tersebut. Akun-akun media sosial sepak bola asal negeri jiran ramai-ramai menyebut kekalahan Garuda sebagai bukti bahwa Indonesia belum siap bersaing di level elit Asia. Jepang terlalu mudah. Indonesia bukan tandingan, tulis akun sepak bola Malaysia di platform X. Tak sedikit pula yang mengungkit kemenangan mereka atas Indonesia di masa lalu,
seolah ingin menegaskan superioritas Malaysia atas sang rival. Lebih dari sekadar menyindir, media-media olahraga Malaysia mulai meragukan kemampuan timnas Indonesia untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Indonesia kini bersiap memasuki ronde keempat yang akan mempertemukan mereka dengan lawan-lawan yang lebih tangguh. Di babak keempat nanti, Indonesia diperkirakan akan berada di grup yang dihuni tim-tim raksasa Asia seperti Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Melihat rekam jejak dan kualitas skuad-skuad tersebut, Malaysia memprediksi langkah Indonesia bakal terhenti. Level Indonesia saat ini belum sebanding dengan Qatar atau Arab Saudi. Bahkan Irak dan Oman pun lebih unggul secara organisasi dan pengalaman, ujar analis sepak bola asal Malaysia, Datuk Rahim Arifin, dalam wawancara dengan Harian Metro. Ia menambahkan bahwa keberhasilan Indonesia lolos ke ronde ketiga lebih karena faktor beruntung berada di grup yang relatif mudah pada ronde sebelumnya. Timnas Indonesia sejatinya menunjukkan progres pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun, kekalahan memalukan 0-6 dari Jepang dinilai sebagai tanda bahwa lompatan kualitas belum cukup untuk bersaing di level atas Asia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia sudah tertinggal 0-3 di babak pertama akibat tekanan bertubi-tubi dari lini serang Jepang. Permainan ofensif dan pressing tinggi dari Samurai Biru membuat lini pertahanan Indonesia kewalahan. Patrick Kluivert usai laga mengakui bahwa timnya kalah kelas. Kami menghadapi tim yang sudah mapan di level dunia. Kami belajar banyak dari pertandingan ini, ucapnya dalam konferensi pers. Di sisi lain, masyarakat Indonesia tetap memberikan dukungan moral kepada timnas. Banyak yang menilai kekalahan dari Jepang adalah pelajaran penting, dan bahwa perjalanan Garuda belum usai. Namun, kritik terhadap federasi dan kebutuhan perbaikan sistem pembinaan juga semakin keras terdengar. Malaysia, yang tak lolos ke babak ketiga, menilai Indonesia masih terlalu dini bicara soal Piala Dunia. Indonesia butuh waktu. Masih ada jurang besar antara mereka dan elit Asia. Kita akan lihat apakah mereka bisa bertahan menghadapi Qatar, UEA, dan Arab Saudi, ujar seorang pendukung fanatik Malaysia di forum sepak bola regional. PSSI sendiri belum mengeluarkan pernyataan resmi soal target di ronde keempat. Namun dipastikan evaluasi menyeluruh akan dilakukan demi memperbaiki performa ke depan. Dengan skuad muda dan semangat tinggi, Indonesia berharap bisa menjadikan kritik dan sindiran ini sebagai bahan bakar untuk bangkit. Ronde keempat akan menjadi tantangan terbesar dalam sejarah modern sepak bola Indonesia. Disinilah akan terlihat apakah Garuda benar-benar siap terbang tinggi ke panggung dunia atau harus kembali pulang membawa pelajaran berharga.